Seputar bahasa Makassar. Bahasa Makassar juga disebut sebagai Makassar atau Mengkasara, Basa Mangkasara, Jangang-Jangang, Lontara, adalah sebuah bahasa dalam rumpun bahasa Austronesia yang lazimnya dituturkan oleh penduduk bersuku Makassar di sebagian wilayah Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam rumpun bahasa Austronesia, bahasa Makassar merupakan bagian dari rumpun bahasa Sulawesi Selatan, walaupun kosakata bahasa ini tergolong divergen jika dibandingkan dengan kerabat-kerabat terdekatnya. Bahasa Makassar memiliki sekitar 1,87 juta penutur jati pada tahun 2010. Terdapat 23 fonem dalam sistem fonologi bahasa Makassar. Bahasa Makassar juga memiliki beberapa deret konsonan ganda atau geminat. Sebagai bahasa aglutinatif, bahasa Makassar memiliki beragam afiks yang masih produktif, serta serangkaian kelitik yang, antara lain, memarkahi fungsi pronomina dan aspek. Argumen dalam bahasa Makassar dimarkahi pada predikat dengan kelitik pronomina yang lazimnya mengikuti pola persekutuan ergatif absolutif. Klasifikasi kekerabatan bahasa Makassar merupakan bahasa Austronesia dari subrumpun Melayu Polinesia cabang Sulawesi Selatan, khususnya kelompok Makassar atau Makassarik yang juga mencakup bahasa Konjo, baik ragam pegunungan maupun pesisir, serta bahasa Selayar. Ragam bahasa Konjo dan Selayar terkadang juga dianggap sebagai dialek bahasa Makassar. Sebagai bagian dari rumpun bahasa Sulawesi Selatan, bahasa Makassar juga berkerabat dekat dengan bahasa Bugis, Mandar, dan Sadan, Toraja. Dalam hal kosakata, rumpun bahasa Makassarik merupakan yang paling berbeda di antara bahasa-bahasa Sulawesi Selatan. Rata persentase kemiripan kosakata antara rumpun Makassarik dengan bahasa-bahasa Sulawesi Selatan lainnya adalah sebesar 43%. Secara spesifik, dialek Gowa atau Lakyung adalah yang paling divergen. Tingkat kemiripan kosakata dialek ini dengan bahasa-bahasa Sulawesi Selatan lainnya sekitar 510 poin persentase lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiripan kosakata bahasa Konjo serta Selayar dengan bahasa-bahasa Sulawesi Selatan lainnya. Meski begitu, analisis etimostatistik dan funktor statistik yang dilakukan oleh linguis Lowsir menghasilkan persentase kemiripan kosakata yang lebih tinggi, 60%, antara bahasa Makassar dan bahasa-bahasa Sulawesi Selatan lainnya. Bukti-bukti kuantitatif ini mendukung analisis kualitatif yang menempatkan bahasa Makassar sebagai bagian dari rumpun Sulawesi Selatan. Dialek ragam bahasa dalam rumpun Makassarik membentuk sebuah kesinambungan dialek, sehingga batas antara bahasa dan dialek sulit ditentukan. Survei bahasa di Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh pasangan linguis dan antropolog Charles dan Barbara Grimes memisahkan bahasa Konjo dan Selayar dari bahasa Makassar, sementara survei lanjutan yang dilakukan oleh linguis Timothy Freeberg dan Thomas Laskoske memecah bahasa Konjo menjadi tiga, Konjo pesisir, Konjo pegunungan, dan Bentong-Dentong. Walaupun begitu, dalam buku mengenai tata bahasa Makassar terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, linguis lokal Abdul Qadir Manyambeang dan tim memasukkan ragam bahasa Konjo dan Selayar sebagai dialek bahasa Makassar tidak termasuk ragam-ragam bahasa Konjo dan Selayar. Bahasa Makassar dapat dibagi ke dalam setidaknya tiga dialek, yaitu 1. Dialek Gowa atau Lakiung, 2. Dialek Jeneponto atau Turetea, dan 3. Dialek Bantaeng. Perbedaan utama antara ragam-ragam dialek dan bahasa dalam rumpun Makassar adalah dalam tataran kosakata, tata bahasa ragam-ragam ini secara umum tidak jauh berbeda. Penutur dialek Gowa cenderung bertukar menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan penutur dialek Bantaeng atau penutur bahasa Konjo dan Selayar, begitu pula sebaliknya. Dialek Gowa umumnya dianggap sebagai ragam tinggi, prestige variety, bahasa Makassar. Sebagai ragam yang dituturkan di wilayah pusat daerah, dialek Gowa juga lazim digunakan oleh penutur dialek atau ragam bahasa lainnya dalam rumpun Makassar. Demografi dan persebaran menurut sebuah studi demografi yang didasarkan pada data sensus tahun 2010, sekitar 1,87 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 5 tahun menggunakan bahasa Makassar sebagai bahasa ibu. Secara nasional,
Bahasa Makassar termasuk ke dalam 20 bahasa dengan jumlah penutur terbanyak, tepatnya di posisi ke-16. Bahasa Makassar juga merupakan bahasa dengan penutur terbanyak kedua di Sulawesi setelah bahasa Bugis yang memiliki lebih dari 3,5 juta penutur. Bahasa Makassar utamanya dituturkan oleh etnis Makassar, walaupun sebagian kecil, 1,89%, etnis Bugis juga menggunakan bahasa ini sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Makassar terpusat di wilayah barat daya Semenanjung Sulawesi Selatan, terutama di wilayah pesisir yang subur di sekitar kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Takalar. Bahasa Makassar juga dituturkan oleh sebagian penduduk Kabupaten Maros serta Pangkajene dan Kepulauan di utara, berdampingan dengan bahasa Bugis. Penduduk Kabupaten Jeneponto serta Bantaeng umumnya juga mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas penutur bahasa Makassar, walaupun ragam yang mereka tuturkan, dialek Jeneponto atau Turetea serta dialek Bantaeng, lumayan berbeda dari dialek yang digunakan di Goa dan Takalar. Bahasa Konjo yang berkerabat dekat dengan bahasa Makassar dituturkan di wilayah pegunungan Goa, serta di pesisir Kabupaten Bulukumba, sementara bahasa Selayar dituturkan di Pulau Selayar di selatan Semenanjung. Sejarah status saat ini bahasa Makassar termasuk salah satu bahasa daerah Indonesia yang cukup berkembang. Memasuki milenium ketiga, bahasa ini masih digunakan secara luas di daerah pedesaan, serta di sebagian wilayah kota Makassar. Bahasa Makassar juga masih dianggap penting sebagai penanda identitas kesukuan. Akan tetapi, pada masyarakat urban, pembauran antara bahasa Makassar dan bahasa Indonesia melalui alih kode atau campur kode lazim ditemui. Sebagian dari masyarakat urban Makassar, terutama yang berasal dari kelas menengah ataupun berlatar belakang multietnis, juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam rumah tangga. Ethnologue menggolongkan bahasa Makassar sebagai bahasa dengan tingkat 6B, terancam, dalam skala EGIDS, yang menunjukkan bahwa walaupun bahasa ini masih lazim digunakan dalam percakapan tatap muka, proses transmisi atau pengajaran bahasa secara alami antar generasi sudah mulai terganggu. Sistem penulisan fonologi vokal bahasa Makassar memiliki 5 fonem vokal, yaitu A, E, I, O, U. Tidak ada diftong dalam bahasa Makassar, walaupun deret vokal monoftong dapat ditemukan, seperti dalam kata tahu, orang, jai, banyak, rua, dua, dan sebagainya. Fonem vokal E cenderung direalisasikan sebagai vokal semi terbuka, jika berada di posisi akhir kata atau sebelum suku kata dengan bunyi lainnya. Bandingkan, misalnya, antara pengucapan E dalam kata ba, ba, sudah, dan ma. Pergi ke. Fonem O juga memiliki alofon semi terbuka, jika berada di posisi akhir kata atau jika mendahului suku kata dengan bunyi, seperti yang bisa ditemukan pada kata lompo, liter, mp. Besar, bandingkan dengan rasa. O rasa. Lebat. Terlepas dari letaknya dalam sebuah kata, sebagian penutur cenderung mengucapkan kedua vokal ini dengan posisi lidah yang lebih tinggi, tertutup, sehingga mendekati pengucapan fonem I dan U. Vokal dapat diucapkan secara sengau jika berada di sekitar konsonan sengau dalam suku kata yang sama. Terdapat dua tingkat intensitas penyengauan vokal, yaitu penyengauan kuat dan penyengauan lemah. Penyengauan lemah dapat ditemukan pada vokal sebelum konsonan sengau yang tidak berada pada akhir ucapan. Penyengauan kuat dapat ditemukan pada vokal sebelum konsonan sengau akhir ucapan, atau setelah konsonan sengau secara umum. Penyengauan dapat menyebar ke vokal dalam suku kata setelah vokal sengau jika tidak ada konsonan yang menghalangi. Walaupun begitu, intensitas sengau dalam vokal seperti ini tidak sebesar vokal yang mendahuluinya, semisal dalam pengucapan kata nia, ni, ada. Konsonan terdapat 17 konsonan dalam bahasa Makassar, seperti yang dijabarkan dalam tabel berikut. Fonem T merupakan satu-satunya konsonan dengan pengucapan dental, tidak seperti fonem NDS liter R yang merupakan konsonan alveolar.
Fonem hambat nirsuara PTK umumnya diucapkan dengan sedikit aspirasi, aliran udara, seperti dalam kata kate, kat, te. Kita, lampa, lampe, a, pergi, dan kana, ka, an, kata. Fonem B dan D memiliki alofon implosif, dan, terutama pada posisi awal kata semisal balu, alu, janda, dan setelah bunyi, seperti dalam kata a, doleng, a, oliter, menggelepai. Kedua konsonan ini, terutama B pada posisi awal, terkadang juga direalisasikan sebagai konsonan nirsuara tanpa aspirasi. Fonem palatal C dapat direalisasikan sebagai afrikat, bunyi hambat dengan pelepasan desis, C, atau bahkan, T. Fonem juga dapat diucapkan sebagai afrikat. Jukes menganalisis kedua konsonan ini sebagai konsonan hambat karena keduanya memiliki padanan sengau palatal, sebagaimana konsonan hambat oral lainnya juga memiliki padanan sengau masing-masing. Fonotaktik struktur dasar suku kata dalam bahasa Makassar adalah K1, V, K2. Posisi K1 dapat diisi oleh hampir seluruh konsonan, sementara posisi K2 memiliki beberapa batasan. Pada suku kata yang terletak di akhir morfem, K2 dapat diisi oleh bunyi hambat, K, atau bunyi sengau, N, yang pengucapannya ditentukan oleh beberapa aturan asimilasi. Bunyi K berasimilasi, diucapkan sebagai konsonan yang sama, dengan konsonan nirsuara kecuali, H, dan direalisasikan sebagai, dalam konteks lainnya. Bunyi N direalisasikan sebagai bunyi sengau yang homorgan, diucapkan pada tempat artikulasi yang sama, sebelum konsonan hambat atau sengau, berasimilasi dengan konsonan liter dan S, serta direalisasikan sebagai, dalam konteks lainnya. Sedangkan pada suku kata di dalam bentuk akar, bahasa Makassar mengontraskan satu bunyi tambahan pada posisi K2 selain K dan N, yaitu R. Analisis ini didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa Makassar membedakan antara deret bunyi lintas suku kata, NR, R, dan RR. Walaupun begitu, RR dapat pula dianggap sebagai realisasi dari satu segmen geminat murni alih-alih deret bunyi lintas suku kata. Bunyi S liter R dapat dikategorikan sebagai kelompok kontinuan, bunyi yang diucapkan tanpa menghalangi secara penuh aliran udara yang keluar melalui mulut, non-sengau, dan ketiga-tiganya tidak dapat mengisi posisi akhir suku kata kecuali sebagai bagian dari deret konsonan geminasi. Kata dasar yang sejatinya berakhir dengan konsonan-konsonan ini akan diimbuhi vokal epentetis yang sama dengan vokal di suku kata sebelumnya, serta ditutup dengan konsonan hambat glotal, seperti pada kata tre, oter, tali, betolo, botol, botol, dan nerentasa. Rantas, kotor. Elemen tambahan ini juga disebut sebagai deret, VK gema, HOVC, dan dapat memengaruhi posisi tekanan pada sebuah kata. Lihat bagian tekanan. Umumnya, kata dasar dalam bahasa Makassar memiliki panjang 2 atau 3 suku kata. Meski begitu, kata-kata yang lebih panjang dapat dibentuk karena sifat bahasa Makassar yang aglutinatif, serta adanya proses reduplikasi, perulangan, yang masih sangat produktif. Menurut Jukes, kata dengan panjang 6 atau 7 suku kata lazim ditemukan dalam bahasa Makassar, sementara kata dasar dengan satu suku kata, yang bukan merupakan pinjaman dari bahasa lain, sangatlah jarang, walaupun ada beberapa kata seru dan partikel yang terdiri dari satu suku kata saja. Tekanan-tekanan umumnya diberikan pada suku kata penultima, kedua dari akhir, dari sebuah kata dasar. Dalam kata ulang, tekanan sekunder akan diberikan pada unsur pertama, contohnya pada kata amkang em, meka. Meka, memancing-mancing, secara tidak serius. Sufiks umumnya dihitung sebagai bagian dari unsur fonologis yang diberikan tekanan, sementara enklitik tidak dihitung, ekstrametrikal. Kata gesing, kuat, misalnya, jika ditambah sufiks benefaktif ang akan menjadi gasngang, lebih kuat dari, dengan tekanan pada suku kata penultima, tetapi jika diberi enklitik pemarkah persona pertama a, akan menjadi gesinga. Saya kuat,
dengan tekanan pada suku kata antepenultima, ketiga dari akhir, morfem lainnya yang dihitung sebagai bagian dari unsur yang diberi tekanan adalah klitik afiksal pemarkah kepunyaan, seperti pada kata tng, ku, kerbau, satu pos, kerbau saya. Khusus untuk pemarkah takrif, definite marker, a, morfem ini dihitung sebagai bagian dari unsur yang diberi tekanan hanya jika kata dasar yang diimbuhinya berakhiran vokal seperti pada kata bata, batu, itu, bandingkan dengan pola tekanan pada kn konga, anjing, itu, yang kata dasarnya berakhiran konsonan. Sebuah kata dapat memiliki tekanan pada suku kata keempat terakhir jika kata tersebut diimbuhi kombinasi enklitik duisilabis seperti mako, mapfko 2, contoh, penny, mako, naik. Posisi tekanan juga dapat dipengaruhi proses degeminasi vokal, yaitu peleburan vokal identik lintas morfem menjadi satu. Misalnya, kata japa, jalan, jika ditambah imbuhan ang akan menjadi jap ng, berjalan dengan tekanan pada suku kata ultima, akhir, tekanan pada kata-kata dasar dengan VK gema selalu terletak pada suku kata antepenultima, contohnya LPC, lapis, betolo, botol, pesara, dan mangsara. Makassar, karena suku kata dengan VK gema bersifat ekstrametrikal. Akan tetapi, pengimbuhan sufiks ang dan i akan menghapus suku kata epentetis ini dan memindahkan tekanannya ke posisi penultima, seperti pada kata lapsi, lapisi. Penambahan klitik afiksal pemarkah kepunyaan juga memindahkan tekanan ke posisi penultima, tetapi tidak menghapus suku kata epentetis ini, seperti pada kata botol, nah, botolnya. Sementara, penambahan pemarkah takrif dan enklitik tidak menghapus suku kata ini maupun mengubah posisi tekanan, seperti pada kata pesaraka, pasar, itu, dan apsaraka. Saya pergi ke pasar. Tata bahasa pronomina persona pronomina atau kata ganti persona dalam bahasa Makassar memiliki tiga bentuk, yaitu satu, bentuk bebas, dua, proklitik yang merujuk silang, cross-reference, argumen S dan P, absolutif, serta tiga, enklitik yang merujuk silang argumen A, ergatif. Tabel berikut menunjukkan ketiga bentuk pronomina ini beserta pemarkah kepunyaan bagi masing-masing serinya. Pronomina persona pertama jamak inklusif juga digunakan untuk merujuk kepada persona kedua jamak sekaligus berfungsi sebagai bentuk hormat bagi persona kedua tunggal. Seri pronomina persona pertama ku lazimnya juga digunakan untuk merujuk pada persona pertama jamak dalam bahasa Makassar modern, pronomina kambe dan pemarkah kepunyaan, mang bersifat arkais, sementara enklitik kang hanya dapat muncul dalam bentuk kombinasi dengan klitik pemarkah modalitas dan aspek, seperti pakang, PIPF kang 1 PLXCL. Makna jamak dapat dinyatakan lebih jelas dengan menambahkan kata ngaseng, semua, setelah bentuk bebas, semisal ia ngaseng, mereka semua, dan ikau ngaseng, kalian semua, atau sebelum enklitik, misalnya ngaseng i, mereka semua. Walaupun begitu, ngaseng tidak dapat dipasangkan dengan proklitik bentuk proklitik, dan enklitik merupakan bentuk pronomina yang paling umum digunakan untuk merujuk pada persona atau benda yang dituju. Lihat bagian klausa dasar untuk contoh penggunaannya. Bentuk bebas lebih jarang digunakan, pemakaiannya biasanya terbatas pada klausa presentatif, klausa yang menyatakan atau mengenalkan sesuatu, lihat contoh 1, sebagai penekanan, 2, dalam frasa preposisional yang berfungsi sebagai argumen maupun adjung, 3, dan sebagai predikat, 4. Nomina dan frasa nomina ciri, dan jenis nomina-nomina atau kata benda dalam bahasa Makassar merupakan kelas kata yang dapat menjadi argumen bagi sebuah predikat, sehingga bisa dirujuk silang oleh klitik pronomina. Nomina juga dapat menjadi inti dari sebuah frasa nomina, termasuk klausa relatif. Nomina dapat berperan sebagai pemilik maupun yang dimiliki dalam konstruksi kepemilikan, klitik afiksal akan diimbuhkan pada frasa nomina yang dimiliki. Ketakrifan nomina dapat dinyatakan dengan klitik afiksal, anomina tanpa imbuhan juga dapat menjadi predikat dalam sebuah kalimat. Keseluruhan poin-poin utama ini digambarkan dalam contoh berikut. Selain itu,
Nomina juga dapat dikhususkan oleh demonstrativa, diterangkan oleh adjektiva, dikirakan dengan numeralia, menjadi pelengkap dalam frasa preposisional, serta menjadi verba yang bermakna, pakai gunakan, nomina yang dimaksud, jika diimbuhi dengan prefiks akan nomina yang biasanya diimbuhi klitika afiksal takrif, dan pemarkah kepunyaan adalah nomina umum, common noun. Sementara itu, nomina diri atau nama diri, proper noun, seperti nama tempat, nama orang, dan gelar, tidak termasuk panggilan kekerabatan, biasanya tidak diimbuhi pemarkah takrif dan kepunyaan, tetapi dapat dipasangkan dengan prefiks personal is seperti kelas kata pronomina. Beberapa nomina umum merupakan nomina generik yang sering kali menjadi inti dari sebuah kata majemuk, seperti kata ne, air, tai, tahi, dan anak. Contoh kata-kata majemuk yang diturunkan dari nomina generik ini adalah ne, inung, air minum, tai bani, lilin lebah, arti harfiah, tahi lebah, dan bain, anak perempuan. Istilah kekerabatan yang biasa dijadikan sapaan juga tergolong nomina umum, seperti misalnya kata mangge, ayah, anrong, ibu, dan sari, batang, saudara. Contoh lainnya adalah kata daeng yang digunakan sebagai sapaan sopan secara umum, atau oleh seorang istri kepada suaminya. Kelompok nomina utama lainnya adalah nomina temporal, yang biasanya muncul setelah preposisi dalam konstruksi adjung untuk menyatakan waktu. Contoh nomina temporal adalah waktu jam, seperti tete, 5, pukul 5, waktu perkiraan berdasarkan pembagian hari, seperti bari, basa, pagi, hari-hari dalam seminggu, serta tanggal, bulan, dan musim. Nomina turunan dapat dibentuk dengan beberapa proses morfologis produktif, seperti reduplikasi dan pengimbuhan afiks pa, ka, dan ang, baik sendiri-sendiri maupun secara kombinasi. Tabel berikut memaparkan beberapa proses pembentukan nomina yang umum dalam bahasa Makassar. Terdapat beberapa pengecualian dari pola umum yang dijabarkan di atas. Misalnya, reduplikasi kata olo. Ulat, menjadi olo, olo. Menghasilkan perluasan makna menjadi binatang. Pengimbuhan pa pada dasar verba juga tidak selalu mengindikasikan instrumen atau alat, contohnya pa, mai. Napas, tabiat, hati, seperti dalam frasa lompo pa, mai. Besar hati, yang diturunkan dari kata a, mai. Bernapas. Pengimbuhan pa,